Halo guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi tujuannya gue hari ini buat podcast. Kita tahu sekarang ini lagi pandemi COVID kayak gini. Banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar dan juga banyak karyawan-karyawan di PHK. Nah, tapi gak perlu khawatir karena selama lu mengikuti protokol kesehatan, lu tidak melanggar guys. Karena sekarang udah ada aturan ketika lu melanggar protokol protokol pandemi, lu bisa dikenai denda. Tapi nggak perlu khawatir, banyak orang-orang juga sekarang bingung mau ngerjain apa, mau bisnis apa, banyak yang bingung. Tapi di sini gue mau kasih tahu lu semua nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, nggak perlu ragu, nggak perlu cemas, karena di sini gue punya jalan keluar. Nah, jalan keluarnya tuh seperti apa? Jadi simple aja guys. Gue punya namanya belajar bahasa Inggris tapi dalam bentuk digital, yaitu zona bahasa. Lo nanti deskripsinya bisa lo lihat di bawah. Dari zona bahasa itu lo bisa belajar bahasa Inggris tanpa lo harus datang ke tempat tempat belajar gitu loh, kayak tempat les. Nah, banyak orang tua murid ini kebanyakan kebingungan ketika dia harus membawa gurunya ke rumah, dan itu sangat mahal guys. Ketika lu membawa guru ke rumah itu sangat mahal karena hitungannya private. Kalau lu mau datang ke tempat itu ya rame, takutnya juga anak lu juga terkena COVID gitu kan. Nah, solusinya adalah daripada lu melakukan hal itu yang beresiko, gue punya solusi di mana lu belajar bahasa Inggris hanya lewat HP doang. Nah, soal harga kita bisa bandingin. Misalnya lu belajar di tempat les gitu ya bahasa Inggris. Itu kurang lebih sebulan itu bisa 500 sampai 1 jutaan. Kalau 500 yang normal, yang 1 jutaan itu yang kurang lebih yang ekspor lah ya, yang bagus brandnya. Kalau di Pare sendiri sekitar 1,6 sampai 2 jutaan per 2 minggu atau sebulan. Nah, program yang sangat eksklusif ini yang lagi booming ini sekarang di tempat gua itu program yang namanya program belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Jadi standarnya standar Pare. Kalau lu misalnya lihat di YouTube, itu kalau di kampung Inggris di Pare Kediri, itu lu bisa belajar bahasa Inggris cukup dengan kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan lu bisa langsung pinter loh guys. Nah, itu solusi untuk orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris. Nanti bisa gua kasih tahu di pertengahan video ini ya. Nah, kesempatan peluang bisnisnya tuh di mana? Untuk para lu yang lagi bingung cari kerjaan, di sini gua kasih peluang bisnis tanpa lu harus buka usaha, tanpa lu harus datang ke pemerintahan untuk daftar usaha gitu kan. Lu nggak perlu nyetok barang, lu nggak perlu gudang, lu nggak perlu bayar karyawan, bayar admin, semuanya sudah dihandle sama perusahaan gua. Namanya Eco Group. Di situ namanya Miliarder Boy Club, itu isinya adalah investor-investor yang berkecimpung di bisnis digital. Nah, selanjutnya adalah gua mengajak teman-teman lu semua untuk bergabung di Miliarder Boy Club, di mana di situ tempat para marketing-marketing untuk mencari duit. Ada beberapa temen gua juga gua undang join di Miliarder Boy Club, dan akhirnya dia mendapatkan profit yang cukup signifikan. Ya per bulan kurang lebih bisa 5 sampai 10 juta ya. Ya kurang lebih segitulah. Itu kan lumayan banget loh guys. Nah, dari situ lu dari produk ini lu bisa dapat komisi kurang lebih ya sekitar 20% sampai ya kurang lebih sosok segitulah. Tergantung dengan programnya ya. Lu bisa dapat komisi juga, dan disitulah peluangnya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya, gampang nggak sih Kak kalau misalnya join bisnis di sini? Jangan-jangan nanti susah lagi jualannya. Sekarang coba lu bayangin, harga pasarannya kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu kan kurang lebih sekitar 1 jutaan harga pasarannya. Sekarang lu bisa beli di harga 299. Produknya itu 299 guys. Nah, tapi khusus buat buat
buat bulan November itu hanya 99.000 sebulan. Jadi dalam waktu 99.000 itu lo bisa belajar, diulangin lagi, belajar, diulangin lagi. Jadi cara untuk sukses itu sebenarnya belajar dan ulangi, belajar dan ulangi. Dan bisa lo belajar di mana aja. Contohnya lo lagi liburan ke Bali, lo bisa sambil nonton. Lo lagi di kamar, lo lagi di kamar mandi, atau lo lagi keluar main futsal apa, lo bisa sambil belajar, guys. Nah, semua orang itu butuh belajar bahasa Inggris karena dulu gua ketika kerja itu di Singapura itu diwajibkan untuk bisa bahasa Inggris. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya lu tanya gua, jualannya gampang apa susah? Gua rasa 5 kali lebih mudah daripada lu jualan rokok, guys. Jadi 5 kali lebih mudah daripada lu jualan rokok. Karena misalnya rokok itu harganya itu kurang lebih sekarang 20-30 ribu ya. Itu lo isep habis. Tapi kalau misalnya di bisnis ini 99.000 itu bisa 1 bulan. Nah, harganya dapat di diskon juga. Kalau misalnya per tahun itu lebih murah. Kurang lebih kemarin gua itu sekitar 900-an lah ya. Jadi diskon lagi 25% kurang lebih. Kayak gitu, guys. Jadi gue saranin kalau lu pengen belajar bahasa Inggris lebih pintar, setahun aja lu cukup menggocek uang hanya 900 ribuan itu 12 bulan. Tapi kalau lu mau beli dulu sebulan, berlangganan sebulan, itu cukup dengan dari harga 299 jadi 99.000. Pasti murah kan? Murah banget nih mumpung lagi promo. Oke, itu semua khusus buat marketing. Jadi komisinya kurang lebih 20%-an lah ya. Nah, dengan harga jual sekitar 99.000. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira berapa banyak orang yang punya 99.000, guys? Pasti kan masih luas banget marketnya. Pertama, harganya terjangkau banget, komisinya gede. Nah, tapi kalau lu bahas komisi, lu bisa langsung kontak gue deh di Instagram atau di YouTube channelnya gue. Bisa lu komen atau lu mau daftar dulu, itu ada promo-promonya, guys. Banyak, lu langsung aja, nggak gue jelasin di sini. Selanjutnya adalah itu kan kita bahas dengan bisnisnya. Lu juga kalau misalnya bagi lu, buat lu teman-teman yang uh, punya duit nih, bingung. Sekarang kan pandemi gini lu mau jualan apa susah. Mau bisnis ini takut nggak bisa ada yang beli. Susah, guys, karena marketnya lagi kosong banget. Market yang lagi banyak ini sebenarnya market di dunia digital. Jadi di luar negeri sana, orang yang tambah kaya itu adalah misalnya Mark Zuckerberg, misalnya pendiri Amazon. Banyak pengusaha-pengusaha digital yang menarik keuntungan nih paling banyak, guys, sekarang. Nah, itu kenapa gua juga masuk ke dunia digital. Ya memang gua udah rasain sekitar 1 bulan 2 bulan terakhir ketika launching, peminatnya cukup banyak, guys. Banyak banget yang daftar, terus juga banyak banget yang beli. Kurang lebih kemarin terakhir lu bisa lihat di Instagram gua, itu ada hari pertama itu 140 orang itu langsung followernya TikToknya kita tuh dari 300 sekarang udah hampir 10.000, guys. Jadi peminatnya banyak banget, sumpah. Nah, untuk lo para pengusaha-pengusaha muda yang punya uang kisaran di nominal sekitar 100 juta sampai 1 M, lo bisa langsung aja join di Milliarder Boy Club. Itu isinya adalah pengusaha-pengusaha Surabaya yang berinvestasi di digital. Nah, kalau kita tahu sendiri di digital itu katanya banyak yang bilang tanda kutip beresiko tinggi. Contohnya beberapa perusahaan digital di Indonesia yang terkenal. Mereka uangnya itu buat bakar duit, bener nggak? Buat bakar duit untuk promosi. Jadi nanti uangnya jadi apa? Jadi brand. Lalu ketika ketika apa nih bisnisnya nggak cuan, rugi dan sebagainya, ya high risk high return, uang lu juga hilang juga. Nah, tapi di zona bahasa gue udah memikirkan hal itu. Gimana caranya investor walaupun rugi tetap enggak rugi, guys, malah tetap balik modal bahkan cuan. Jadi skemanya gampang, guys. Jadi skemanya yang rugi itu bukan investor tapi perusahaannya kita. Kalau di tempat lain kan sama-sama rugi, modalnya investor masuk ya rugi, semuanya rugi. Tapi di tempatnya kita, misalnya lo mau invest di tempatnya kita 1 miliar gitu, contoh ya, lo punya duit nih nganggur, daripada buat bisnis baru, wah bingung
mau bisnis apa, lu langsung aja join di tempat kita. Contoh lu masuk dana 1M. Nah, dari dana 1M ini kita cover 1M ini, kita kasih garansi atau kita kasih jaminan ke kamu aset milik perusahaan senilai 1M. Jadi nggak ada ruginya kan, jadi ditukar sama aset nih, aset kita sebagai pegangan, jaminan kalau kita nih nggak bakal kabur, kalau kita nggak kemana-mana, kalau kita nih pasti kasih kelucuan kok, kita nggak bakal rugi. Terburuk adalah rugi pun yang rugi bukan bukan investor, tapi perusahaan kita. Itu guys. Yang kedua adalah potensi profitnya itu lo bisa dapat profit bulanan. Itu udah pasti, profit pasti itu kurang lebih senilai deposito biar lu juga nggak rugi kan, minimal kena inflasi apa segala macam kita kasih minimal profit seperti deposito. Selain lu megang aset, lu juga dapat profit deposito 6% per tahun tanpa dipotong pajak ya, jadi 0,5% per bulan. Itu pasti guys. Selanjutnya profitnya besarnya itu di mana? Di pembagian dividen. Nah, di pembagian dividen ini dari keuntungan bersih, disitulah lu dapet guys. Misalnya contoh pembagiannya bulan ini 1M. Ya udah lu punya saham 20%, ya udah lu 200 juta, kita contohnya kita 800, itu keuntungan bersihnya. Tergantung RUPS pembagian dividen tiap tahun. Nah, dari pembagian itu kira-kira potensi profitnya tuh bulanannya berapa? Contoh ya, gue kasih asumsi ya. Misalnya nggak usah banyak-banyak nih, per bulan ini satu orang nonton satu kali video, satu orang satu, anggap aja 99.000. Kalau yang nonton ini dalam jangka panjang ini 1.000 orang aja, contoh masa susah sih cari 1.000 orang yang mau belajar bahasa Inggris di Surabaya aja pasti lebih dong. Kalau misalnya 1.000 orang berlangganan setiap bulannya, berarti passive income buat investor, buat perusahaan zona bahasa itu 90 juta guys. 90 juta itu gede banget, bayar karyawan segala macam bla bla bla, paling piro sih seperti itu kalau 1.000, pertanyaannya gua kalau 1.000, kalau 10.000 900 juta, kalau 1 juta orang yang lihat. Nah, kalau lu lihat sendiri misalnya di YouTube, itu viewer terbesar itu Atta Halilintar tuh 6,8 juta, kurang lebih hampir 10 jutaan orang ya kan yang nonton. Lu bayangin aja kalau ada yang berlangganan di perusahaan lu dengan video, kita juga nggak capeknya pertama awalnya doang kan, 10 juta, 1 juta orang aja udah berapa guys, hampir ratusan miliar. Disitulah kenapa para pengusaha-pengusaha elit atas itu berfokus pada dunia digital, karena profitnya kerjanya sekali, modalnya kecil, modalnya juga nggak gede-gede, modalnya nggak gede, tapi profitnya berkali lipat. Kenapa? Karena dihitung dari viewer, dari pengunjung, dari berlangganan. Nah, tapi gue nggak bisa kasih tahu lu banyak tentang bisnis gue juga. Lu mendingan langsung aja kepoin Instagram gue di Miliarder Boy, di Miliarder Boy, atau lu bisa kepoin di zonabahasa.com. Di situ lu bisa pelajarin. Karena ada nanti selanjutnya di part 2 gue akan menjelaskan, mungkin besok atau lusa gue akan menjelaskan gimana caranya menggunakan zona bahasa. Tapi sebelumnya kayaknya udah ada deh gue membahas tentang zona bahasa. Jadi intinya adalah ketika pandemi kayak gini cocok banget buat kamu untuk para pengen belajar, guru-guru atau murid-murid yang pengen belajar dengan cara mudah, kapan aja, di mana aja. Buat kamu juga sebagai marketing yang mau cari pendapatan, lu juga bisa. Ini passive income lo ya, jadi pendapatannya passive income. Nah, buat lu juga para pengusaha, lu juga bisa mendapatkan passive income dari bisnis digital ini. Karena orang berlangganan tiap bulannya, berarti kalau misalnya marketing, ya kalau misalnya lu dapat omsetnya 10 juta, ya udah 10 juta tiap bulan omsetnya. Karena kan dia berlangganan terus, guys. Buat investor juga sama, setiap bulan pasti dapat karena berlangganan. Itu kenapa misalnya YouTube, Facebook, YouTube misalnya, Netflix itu semuanya berlangganan tiap bulan karena mereka berpikir jangka panjang gimana caranya mendapatkan passive income masa depan. Oke, gitu aja dari Miliarder Boy. Kalau lu misalnya mau tanya jawab, mendingan lu langsung aja ke Instagram gua. Jangan lupa di follow dan subscribe video ini. Thank you guys.